lagi di Hotman Paris Show. Ketika keadilan dipertaruhkan, ketika hati nurani dipertanyakan. Inilah Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Silakan Abang. Selamat malam para pemirsa. Untuk kesekian ribu kalinya ada lagi kasus di mana pembeli properti, pembeli rumah, pembeli apartemen ternyata dia sudah bayar tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para developer. Tamu kita pagi ini, malam ini, pencari keadilan adalah pembeli apartemen di Kemang View, Pekayon, Bekasi. Yang dibangun oleh PT apa? ADM. Anugrah Duta Mandiri. PT Anugrah Duta Mandiri, ya. Oke, boleh diceritakan Pak siapa? Hotman Siahan. Hotman Siahan, lu kopi nama gua apa sih? Oke, Hotman Siahan termasuk di sini kuasa atau korban? Kuasa. Kuasa dari? Anak sendiri. Kuasa di bapak bela anak. Kasusnya gimana Pak? 2016 Februari, Ya. saya beli 2 unit udah lunas. Sudah lunas? Sudah. Oke. Di Terus, Kemang View, Kemang Pekayon. View, Pekayon. Oke. Kemudian saya minta kunci. Oke. Kelihatannya apartemen ini sudah rapi. Ya, kunci udah dikasih? Kunci udah dikasih. Oke. Setelah sekian bulan, ketahuan penyakit gedung ini. Apa itu penyakitnya? Antara lain, akhirnya semua plafon dibuka dari lantai 1 sampai 18. Dibuka oleh siapa? Dibuka oleh PT ADM. Setelah kita masuk ke BPSK. Oke, dibuka oleh developer. Developer. Yaitu PT, langsung aja sebut namanya apa namanya? PT Anugrah Duta. Anugerah Duta Mandiri. Oke, sesudah dibuka plafonnya apa yang kelihatan? Kelihatanlah semua instalasi air, listrik, pemadam kebakaran, nggak ada yang beres. Nggak beresnya kenapa? Nggak berfungsi atau apa? Kacau, terus dirapiin, dan sampai sekarang masih separuh belum diberesin. Oke. Pemadam kebakaran dari lantai 1 sampai lantai 18 belum juga bisa Ya. dipakai. Ya. Terus saya pernah lihat di kemarin di Kopi Joni ada bocor-bocor apa itu semua itu plafonnya itu? Bolong-bolong. Bolong-bolong apa itu? Ada yang bocor, ada juga yang merembes dari garden top. Ya. Garden top dijanjiin, Coba bikin ternyata ya. semua berantakan. Nah, Jadi kalau hujan, banjir Ya. itu lantai 16. oke. Lift juga kadang berhenti, kadang satu jalan, kadang satu tidak jalan. Ada berapa tower? Ada 4 tower. Katanya hanya satu lift yang berfungsi atau gimana? Kadang satu di satu tower. Oke. Saat ini. Jadi Kadang ada juga satu 2. lift. Tapi sering tutup, sering mati. Oke. Terus? Jadi apa lagi? Jadi lift mati. Sering mati. Ini apa nih gambar apa? Yang Mau yang lebih Plafon parah, yang dibuka, yang lebihnya parah sih Pak. Akhir Desember 2018 kemarin terjadi kebakaran Pak. Oke. Karena apa kebakaran? Seperti saya kurang tahu ya. Seperti trafonya itu kebakaran. Jadi kita mati kurang lebih 4 hari. Malam 4 hari mati Ya, gara-gara malam gara-gara kebakaran ini. Terus? Ya, kurang lebih 4 hari baru bisa nyala. Dan ini belum ini aja Pak ya. Di tahun 2017 juga sempat di salah satu unit di Pelamboyan itu kebakaran. Dan ternyata sprinkelnya itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga ya kebakaran itu terjadi lumayan begitu lama. Hal ini kan artinya membuktikan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang mereka janjikan dan yang mereka seharusnya mereka siapkan itu tidak berfungsi dengan Ini baik. apa ini? Retak-retak apa ini maksudnya? Ini retak Oh atau iya, apa? kalau dinding udah pasti retak Pak. Retak-retak dindingnya semua Dindingnya atau retak. sebagian atau gimana? Hampir semua. Kalau Bapak lihat dari luar itu semua dinding itu retak-retak Pak. Seperti itu. Itu sementara apa? Karena campuran semennya terlalu dikit atau apa? Kalau itu sebenarnya yang bisa berhak berjawab tuh ada auditor. Penjelasan dari developer apa? Itu kalau mereka bercerita bahwa memang secara struktural itu, secara menyeluruh itu memang bangunan itu memang harus seperti ibaratnya harus diselesaikan lebih baik lagi karena memang masih banyak yang tidak sesuai dengan standarnya. Jadi mereka mengakui ada kesalahan konstruksi atau apa? Kalau hasil audit iya, bukan hasil misalnya secara kalau dari audit konstruksi itu memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Tetapi PT ADM tidak menyelesaikannya seperti itu. Oke, ada berapa ratus customer yang sudah membeli? Ada sekitar dari 1.800 sudah 1.000. 1.000 orang, satu unit paling murah berapa ya?
Paling murah sekitar 200 juta. 200 juta. Yang paling mahal 2 bedroom, 3 bedroom berapa? Sekitar 600 ya Pak. 400. Jadi kalau 300 400 juta kali 1000 customer, berapa duit itu? Terus apa kata developer? Janji aja, Pak. Janji aja. Oke, saya melihat di sini Anda sudah menempuh upaya hukum. Udah, Pak. Oke, terus apa hasilnya? Anda dimenangkan. Di BPSK saya dimenangkan. Oke, Anda dimenangkannya bahwa siapa ya? Dihukum ganti rugi siapa? Saya tuntut dia 1,5 M. Ya. Ternyata BPSK hanya kasih ganti rugi coba 86 juta plus air dan listrik gratis. Oke. Kemudian naik lagi banding ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri saya menang sesuai dengan putusan BPSK. Menguatkan. Dari pengadilan negeri naik lagi pengadilan tinggi. Sama juga dimenangkan sesuai menguatkan. Dan apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah dipenuhi oleh developernya PT? Belum. Anugerah. Belum ada eksekusi dari Anugerah Duta Mandiri. Anugerah Duta Mandiri. Sampai sekarang belum. belum. Oke. Terus dari pihak terkait otoriti dari pemerintah setempat siapa yang berwenang atas beginian? Yang pengawas bangunan siapa nih? Pemda? Atas wali kota harus. Wali kota tidak ada. Ya bawahannya lah. Tidak ada tindakan apapun. Waktu kita persidangan BPSK, Pak, kami bawa ada izin SLF tanda tangan wali kota. Oke, kenapa ini? Ada apa ini dengan izin? Ternyata kata diduga ya, jangan diduga. Ya. Diduga. Salah Kenapa seorang hakim, ketua hakim berkata, kop suratnya kok stako. Ini udah tahun sekian, bukan gini kop surat katanya. Terus wali kota bilang apa? Terus tanda tangannya nggak ada stempel. Oke, terus Habis cerita ini, mungkin suara kami sampai ke wali kota datang ke tower 16, lantai 16, dia marah-marah. Dia bilang, semua apartemen di Bekasi tolong periksa. artinya apakah wali kota mengakui suratnya ini, perizinannya ini? Sepertinya enggak. Kenapa sepertinya? Kalian nggak nanya. SLF, surat sertifikat layak fungsi. Anda udah tanya belum? Apa ini benar tanda tangan beliau? Saya tidak langsung. Waktu itu tidak langsung berhadapan. Oke, sudah nggak ada niat membuat laporan polisi. Belum tahu caranya, tinggal datang ke Polres buat laporan polisi. Begitu ya, oke. Jadi Anda dirugikan berapa dari segi harga pembelian? Belum ditempati sampai sekarang? Belum. Berapa? 500 juta. Anda beli berapa? Saya 186 juta. 1 unit. Oke, yang lain semua kena nih semua. Saya belum serah terima. Karena? Ya karena waktu saya pas di 2016 saya cek unit, setelah saya lunas, saya cek unit rumah saya, unit saya masih belum ini ya, masih berantakan. Kamar mandinya tuh ini masih bolong, terus toiletnya juga masih kayak belum terpasang dengan sempurna segala macam. Dijanjikan katanya 2 minggu akan dirapikan. Saya datang 2 minggu sampai 1 tahun saya ke sana tidak dirapikan sama sekali, Pak. Gitu kan. Akhirnya saya komplain dan saya bilang saya tidak mau terserah terima. Dari situ cara baik-baik sudah saya lakukan, tetapi yang saya hadapi hanya pihak adik bawahan. Ya. Dia bilang pakai surat, saya udah kasih surat, sebegitu banyak surat yang sudah saya ajukan, tetapi tetap juga tidak ada. Sampai akhirnya saya menjalankan jalur hukum melalui ikut pakai jalur hukum lah, pakai PKPU. Tapi di situ saya dikalahkan, Pak. Oh, mengajukan ke pengadilan niaga? Iya, dikalahkan karena alamat pengelola tidak ditemukan. Oke. Lalu dari hasil itu sebenarnya ada titik baiknya gitu, Pak. Unit katanya diperbaiki gitu kan. Cuman saya masih ragu ya, Pak, misalnya diperbaiki apa ya tidak. Itu saya cek, oke lah, tapi sepertinya itu seperti kayak dicat-cat aja. Dan alhasilnya benar, Pak. Kemarin saya cek unit, itu atap hancur, Pak. Terus secara teori hukum pidana, bahwa apabila barang yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, harusnya kalian bisa secara teori ya, secara teori bisa mengajukan laporan polisi dugaan penipuan. Itu secara teori, ya. Kenapa kalian belum menempuh upaya hukum pidana? Kenapa? Begitu banyak, kenapa belum? Semua pada nggak mau rugi dan juga takut. Oh, takut dilapor balik. Karena ada isu, Pak. Kalau kita melapor katanya nanti dianggap pencemaran nama baik. Oke, kepada Bapak Kapolres Kota Bekasi, di sini ada warga begitu banyak. Berapa ratus semuanya? Semua pembeli? 1.000 lebih, Pak. Ya, 1.000 lebih. ya semua berkali-kali sudah kita mengatakan kami tidak dalam posisi untuk menyatakan sudah terjadi tindak pidana, tapi
warga yang merasa dirugikan berhak membuat laporan polisi. Jadi kepada Bapak Kapolres Kota Bekasi, kalau nanti para warga ini membuat laporan polisi, agar kiranya Bapak Kapolres benar-benar memberikan perhatian serius, termasuk kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, dan juga kepada Propam Mabes Polri. Salam Hotman Paris Show. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Katanya sekarang lagi dating dengan pemain jet ski Aero Aswar. Am I right?